Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan hati, lepaskan sejenak segala penat dan hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan hembusannya mengalirkan ketenangan ke dalam jiwa. Hari ini kita akan menapaki sebuah perjalanan batin yang lembut, sebuah renungan yang akan mengajak kita kembali mengenal keindahan Sang Pencipta. Subhanallah, betapa sering kita mengucapkannya, namun pernahkah kita benar-benar merasakan maknanya? Dalam setiap lafaz itu tersimpan lautan rahasia dan kebijaksanaan yang mampu meruntuhkan kegelisahan dan menumbuhkan ketenangan. Maka izinkan saya menemani langkah batinmu malam ini, menelusuri misteri-misteri ruhani yang menunggu untuk disingkap. Sebelum kita mulai, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Jika engkau merasakan ketenangan dari perjalanan ini, jangan ragu untuk berbagi kepada saudara-saudaramu dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan satu kalimat. Subhanallah, siapa tahu satu kalimat itu menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Bab 1. Gerbang rahasia yang terbuka. Pernahkah engkau berhenti sejenak, menatap langit malam yang luas, lalu terucap di hatimu satu kata sederhana? Subhanallah. Kalimat itu tampak ringan di bibir, namun sesungguhnya ia adalah kunci yang membuka gerbang menuju dunia yang tidak pernah tersentuh oleh mata manusia. Di balik lafaz pendek ini tersembunyi makna yang dalam, makna yang menyingkap kesempurnaan Allah sekaligus mengingatkan kita betapa rapuh dan kecilnya diri ini. Subhanallah bukan hanya sebuah pengakuan, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari kelalaian menuju kesadaran, dari kesibukan dunia menuju ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali kita mengucapkannya dengan hati yang benar-benar hadir, dunia seolah melambat, waktu terasa berhenti, dan kita dapat merasakan detak jiwa yang selama ini terpendam di balik lapisan pikiran dan rutinitas. Kalimat ini membawa kita masuk ke dalam keheningan yang bukan sekadar diam, melainkan keheningan yang berbicara. Seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Lihatlah betapa suci dan sempurnanya Dia, dan betapa dunia ini hanyalah bayang-bayang dari kekuasaannya." Saat itu hati merasakan sebuah kesejukan yang tidak dapat dibeli oleh apapun di dunia. Namun tidak semua hati mampu menyelami kedalaman makna tasbih ini. Bagi sebagian orang, Subhanallah hanyalah kata-kata yang diulang tanpa makna. Tetapi bagi hati yang terjaga, kalimat ini seperti sebuah obor yang menyalakan cahaya dalam kegelapan batin. Ia mengajarkan kita untuk melihat bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan, bahwa di balik semua keindahan dan kebesaran ciptaan, ada Sang Pencipta yang Maha Suci, yang tak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Dalam satu lafaz itu terkandung ajakan untuk merendahkan diri, mengakui kelemahan, dan berserah kepadanya dengan penuh cinta. Bayangkan saat engkau duduk sendirian di tengah malam, ketika suara dunia telah terdiam dan hanya suara hatimu yang terdengar. Kau ucapkan perlahan, Subhanallah, dan tiba-tiba ada rasa hangat yang mengalir dalam jiwa. Rasa itu bukan sekadar emosi, melainkan sentuhan dari langit. Setiap hurufnya seperti mengetuk pintu rahasia di dalam hati, membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Dalam momen itu, engkau tidak lagi merasa sendiri. Ada kesadaran bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kalimat ini yang begitu ringan untuk diucapkan, sesungguhnya adalah napas bagi ruh. Ia tidak hanya memuji kesucian Allah, tetapi juga menghidupkan kembali hati yang lelah. Hati yang selama ini haus akan ketenangan, namun sering mencari di tempat yang salah. Subhanallah adalah panggilan pulang. Ia memanggilmu untuk kembali ke sumber kedamaian sejati, untuk melepaskan segala resah dan penat, dan untuk merasakan cintanya yang tak bertepi. Maka, jangan biarkan lafaz ini hanya menjadi kata. Biarkan ia menjadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju dunia yang tidak semua mata dapat melihat. Dunia tempat jiwa mengenal Tuhannya. Bab 2. Bisikan dari langit.
Setiap kali bibirmu melafalkan kalimat Subhanallah, ketahuilah bahwa kata itu tidak berhenti di udara sekitar. Ia naik, menembus langit demi langit, disambut oleh para malaikat yang bertasbih tanpa pernah lelah, dan bergema di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Tasbihmu bukanlah suara biasa. Ia adalah bahasa ruhani yang hanya dimengerti oleh makhluk-makhluk langit. Saat engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan langit. Engkau sedang menghubungkan jiwa yang fana ini kepada sumber kehidupan yang abadi. Inilah salah satu rahasia mengapa kalimat ini terasa begitu dalam. Ia bukan hanya kata, tetapi jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia malaikat. Subhanallah bukan hanya pengakuan akan kesucian Allah, tetapi juga cermin bagi jiwa untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari takdirnya yang sempurna. Dalam setiap peristiwa, entah itu bahagia atau sedih, tenang atau gelisah, ada rancangan ilahi yang tidak pernah salah. Saat engkau mengucapkannya dengan kesadaran, engkau sedang belajar menerima semua perjalanan hidupmu dengan hati yang lapang. Engkau diajak untuk melihat bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan luka dan air mata pun memiliki hikmah yang tersembunyi. Dan dengan satu kalimat tasbih, engkau seakan diingatkan bahwa Allah lebih besar dari semua masalah yang kau hadapi. Para ulama sufi berkata bahwa tasbih adalah perjalanan naik. Perjalanan ruhani yang mengangkat jiwa ke makam tertinggi. Setiap kali lidahmu bergetar dengan lafaz Subhanallah, ruhmu naik setingkat lebih dekat kepadanya, meski tubuhmu tetap berada di bumi. Itulah sebabnya orang-orang yang hidupnya dipenuhi zikir sering terlihat damai. Mereka telah terbiasa mengikat ruhnya kepada cahaya Allah, hingga dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk merusak ketenangan hati mereka. Kalimat ini adalah tangga menuju keheningan batin, tempat engkau bisa merasakan bahwa cinta Allah tidak pernah jauh darimu. Namun perjalanan naik itu tidak selalu mudah. Ada hijab-hijab yang menutupi hati, keinginan dunia, hawa nafsu, kesombongan, dan amarah. Kalimat Subhanallah bagaikan pisau yang mengikis satu persatu lapisan hijab tersebut. Setiap kali engkau mengulanginya, hatimu dibersihkan sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari jika engkau terus istiqomah, engkau akan merasakan hati yang begitu ringan. Ringan bukan karena tiada masalah, tetapi karena engkau telah mengenal sang pemilik segala masalah. Itulah titik di mana tasbihmu berubah dari sekadar ucapan menjadi nyanyian jiwa yang menggema ke seluruh alam semesta. Bayangkan seorang hamba yang duduk sendiri di tengah malam, di ruangan yang sunyi, lalu dengan suara bergetar ia berbisik, Subhanallah. Air mata jatuh tanpa diminta, karena hatinya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Tidak ada manusia yang menyaksikan, tetapi langit mendengar, bumi mencatat, dan malaikat mengiringi. Dalam momen itu, satu kalimat sederhana mengubah kesepian menjadi kehadiran, mengubah ketakutan menjadi ketenangan, mengubah jarak menjadi kedekatan. Dan begitulah rahasia tasbih. Ia adalah doa tanpa permintaan, namun di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan untuk mengetuk pintu kasih sayang Allah. Bab 3. Gemuruh dalam keheningan. Ketika seorang hamba benar-benar larut dalam mana Subhanallah, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada sebuah getaran halus yang mengalir di dada, seakan jiwa sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh telinga manusia. Inilah gemuruh dalam keheningan, sebuah sensasi ruhani yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Dunia mungkin tetap bising dengan hiruk-pikuknya, tetapi di dalam hati hamba tersebut ada sebuah ruang sunyi yang dipenuhi cahaya. Di sana tasbihnya tidak terdengar oleh manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah meresponnya. Pohon-pohon, batu-batuan, bahkan udara yang mengelilinginya ikut bertasbih, dan ia pun menjadi bagian dari harmoni semesta. Subhanallah bukan hanya kata pujian, tetapi sebuah pengingat yang menghidupkan kembali jiwa yang tertidur. Kita sering terperangkap dalam rutinitas dan ambisi dunia, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Namun saat lidah melafalkan tasbih ini dengan kesadaran, hati mulai terbangun. Rasanya seperti seseorang yang lama terjebak dalam kegelapan, lalu tiba-tiba melihat cahaya samar di kejauhan.
Cahaya itu menuntun, menarik hati untuk mendekat, mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan dunia yang fana. Kalimat ini membimbing kita untuk kembali pada fitrah, mengingatkan bahwa kita diciptakan untuk mengenal dan memuliakannya. Dalam keheningan zikir, ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan dalam kemewahan dunia. Betapa banyak orang yang memiliki segalanya namun tetap merasa hampa sebab jiwa mereka haus akan kehadiran Allah. Subhanallah adalah air kehidupan bagi jiwa itu. Ia menenangkan hati yang resah, menenangkan pikiran yang kacau, dan memberikan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat tasbih ini menjadi bagian dari napas kita, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Ujian hidup tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan jembatan untuk lebih dekat kepadanya. Namun untuk merasakan kedalaman makna tasbih, seseorang harus bersabar. Awalnya mungkin terasa seperti pengulangan kata-kata tanpa makna. Tetapi bagi orang yang tekun, subhanallah perlahan-lahan membuka lapisan-lapisan hati, membersihkan karat yang selama ini menutupi jiwa. Hingga suatu saat kalimat itu tidak lagi keluar dari bibir, tetapi dari hati yang berbicara langsung kepada Tuhannya. Hati itu bergetar bukan karena takut, tetapi karena rindu. Rindu akan kedekatan dengan Allah, rindu untuk berada dalam pelukan kasih-Nya yang abadi. Bayangkan seorang hamba yang tengah duduk di bawah langit malam, sendirian, diiringi suara angin yang berhembus pelan. Ia mengangkat pandangannya ke bintang-bintang, lalu mengucapkan Subhanallah dengan penuh penghayatan. Seketika itu juga hatinya terasa ringan, seperti dilepaskan dari beban yang selama ini menekannya. Air mata mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata. Di tengah kesunyian itu, ia merasa seolah seluruh alam raya ikut bertasbih bersamanya. Itulah rahasia subhanallah, satu kata yang mampu menghubungkan jiwa manusia yang lemah dengan keagungan Tuhan yang tiada tara. Bab 4. Cahaya di balik lafaz. Ada saatnya dalam hidup ketika hati terasa kosong, langkah terasa berat, dan dunia seperti kehilangan warna. Kita mencari ketenangan di banyak tempat, dalam kesenangan, pencapaian, bahkan pujian manusia, namun jiwa tetap terasa hampa. Saat itulah satu lafaz sederhana bisa menjadi cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan itu. Subhanallah. Saat kata itu terucap dengan penuh kesadaran, seakan ada pintu yang terbuka di dalam hati. Pintu menuju ketenangan yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah yang selalu dekat. Kalimat ini adalah undangan bagi jiwa untuk kembali, untuk merasakan kehangatan cinta ilahi yang tak pernah pergi walau kita sering melupakannya. Ketika seseorang melafalkan tasbih dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang mengakui kebesaran Allah sekaligus kelemahan dirinya. Setiap huruf yang keluar dari bibir adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang sempurna, sedangkan manusia hanyalah makhluk penuh keterbatasan. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita merasa kecil dan hina, tetapi untuk membebaskan kita dari beban kesombongan dunia. Subhanallah menundukkan hati dengan cara yang indah. Ia mengajarkan bahwa tidak perlu ada gengsi untuk berserah, tidak perlu ada topeng untuk terlihat kuat, karena dalam kerendahan hati itulah terletak kekuatan sejati seorang hamba. Bayangkan seorang hamba yang tengah berada di titik terendah hidupnya. Semua pintu dunia tertutup, semua harapan manusia mengecewakan, dan ia hanya tersisa dengan hatinya yang rapuh. Di tengah kesunyian itu, ia menundukkan kepala dan berbisik lirih, Subhanallah. Seketika hatinya tersentuh oleh kelembutan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa itu bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang mendengar setiap bisikan hati hambanya. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa meski dunia mengecewakan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Inilah rahasia tasbih. Ia mampu mengubah keterpurukan menjadi kekuatan, mengubah tangisan menjadi doa, dan mengubah hati yang goyah menjadi hati yang yakin. Subhanallah juga adalah seruan untuk melihat dunia dengan mata hati, bukan sekadar mata kepala. Saat kita melafalkannya sambil merenungi ciptaannya, langit yang luas, gunung yang megah, lautan yang dalam, hati kita disadarkan bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada tangan Maha Kuasa yang merancangnya dengan sempurna.
Kesadaran ini membuat kita lebih mudah bersyukur, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih ikhlas menerima takdir. Karena di balik setiap kesulitan, ada rahasia keindahan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya bersih oleh zikir. Coba pejamkan matamu sejenak dan ucapkan perlahan, Subhanallah. Rasakan bagaimana kata itu mengalir dari bibir ke hati, lalu memancar ke seluruh tubuh. Rasakan kedamaian yang mengalir bersama setiap hembusan napasmu. Tasbih ini bukan sekadar ritual, tetapi jalan pulang. Jalan yang akan membimbingmu untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang tidak pernah jauh, Tuhan yang selalu mengawasi setiap langkahmu, dan menunggu saat di mana engkau benar-benar menyadari betapa besar kasih sayangnya. Bab 5. Nafas yang bertasbih. Tahukah engkau bahwa setiap hela napas yang keluar dari tubuhmu adalah tanda kasih sayang Allah? Kita sering lupa bahwa detak jantung, aliran darah, dan udara yang kita hirup adalah karunia yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun di balik napas yang kita tarik dan hembuskan setiap detik, ada zikir yang tersembunyi. Setiap tarikan napas adalah kehidupan yang Allah berikan, dan setiap hembusan napas adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki kuasa untuk menjaganya. Saat seseorang mengucapkan subhanallah dengan penuh penghayatan, ia tidak hanya memuji Allah dengan bibirnya, tetapi dengan seluruh jasadnya. Napasnya ikut bertasbih, tubuhnya ikut bersujud, dan hatinya ikut tunduk dalam keheningan yang menenangkan. Subhanallah adalah kalimat yang mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh, namun kasih sayang Allah tak pernah rapuh. Betapa sering kita merasa kuat, merasa mampu mengatur segalanya, padahal satu tarikan napas saja bisa menjadi yang terakhir. Lafaz ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kesombongan, karena kita hanyalah makhluk lemah yang setiap detiknya bergantung pada izinnya. Namun rahasia terbesar dari tasbih ini adalah bahwa ia bukan sekadar mengingatkan kita akan kelemahan diri, tetapi juga menyingkap betapa dekatnya Allah dengan kita. Lafaz ini seperti sebuah jembatan antara manusia yang fana dengan Tuhan yang abadi. Bayangkan seorang hamba yang sedang duduk di sebuah tempat sepi, di bawah langit malam yang penuh bintang. Ia menghela napas panjang, lalu mengucap perlahan, Subhanallah. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah setiap bintang di langit ikut bertasbih bersamanya. Seolah angin yang berhembus pelan sedang membisikkan zikir yang sama. Di momen itu ia tidak lagi merasa sendirian. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terbendung. Air matanya jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena menyadari bahwa ia hanyalah makhluk kecil yang diberi kesempatan untuk mengenal Tuhannya. Ketika subhanallah menjadi bagian dari setiap tarikan dan hembusan napas, hidup tidak lagi terasa hampa. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap kata menjadi doa, dan setiap diam menjadi bentuk ketundukan. Inilah rahasia para arifin yang hatinya selalu tenang. Mereka tidak pernah melepaskan Allah dari hati mereka, bahkan di tengah kesibukan dunia. Kalimat ini menjadi cahaya yang selalu menyertai, menenangkan hati di saat guncangan, dan menguatkan jiwa di saat ujian. Subhanallah adalah pengingat lembut bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izinnya, dan tidak ada satu pun yang terlepas dari pengawasannya. Maka cobalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan perlahan, Subhanallah. Biarkan kata itu mengalir, bukan hanya dari bibir, tetapi dari hati yang paling dalam. Rasakan bagaimana bebanmu terasa lebih ringan, bagaimana keresahan yang selama ini mengikat jiwamu perlahan menghilang. Zikir ini adalah kunci ketenangan yang sejati. Saat engkau menjadikannya bagian dari setiap napasmu, engkau akan menemukan bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat, dan rumah sejati bagi jiwamu adalah bersama Allah yang Maha Suci, yang selalu dekat, yang selalu menunggu kepulanganmu dengan kasih sayang yang tak terbatas. Bab 6. Bisikan yang tak terdengar. Ada rahasia besar yang hanya diketahui oleh hati-hati yang terjaga. Setiap kali seorang hamba menyebut Subhanallah dengan kesadaran penuh, alam semesta ikut merespons. Tasbih itu tidak berhenti di udara, tetapi merambat ke dalam dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh mata. Di sana,
suara itu bukan hanya sekadar suara, tetapi cahaya. Cahaya yang naik ke langit, diterima oleh para malaikat, dan menjadi bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa benda-benda mati pun ikut bertasbih. Batu, pasir, pepohonan, bahkan setiap atom di tubuh kita memujinya. Dan ketika kita melafalkan Subhanallah, sesungguhnya kita sedang selaras dengan lagu semesta yang tidak pernah berhenti memuji Allah. Bayangkan saat engkau sendirian dalam kesunyian malam mengucap satu lafaz tasbih. Tidak ada manusia yang mendengar, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sanjungan. Namun di sisi lain ada suara-suara yang tak terdengar oleh telinga manusia. Ada gema yang melayang di alam gaib, ada malaikat yang bersujud mendengarnya, ada pintu-pintu rahmat yang terbuka. Dalam momen itu, engkau mungkin merasa sendiri, padahal engkau sedang berada di tengah perhatian Sang Pencipta yang Maha mengetahui segala isi hati. Itulah rahasia tasbih. Ia bukan hanya kalimat di dunia, tetapi sinyal cinta yang menembus dimensi langit. Subhanallah adalah bahasa hati, bukan hanya bahasa lisan. Ia adalah pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang berjalan di atas bumi yang luas, di bawah langit yang penuh misteri. Setiap kali kita mengucapkannya dengan hati yang hadir, kita mengingatkan diri bahwa segala sesuatu yang kita lihat hanyalah tanda-tanda kebesarannya. Lautan yang berombak, angin yang berhembus, matahari yang terbit setiap pagi, semuanya adalah bukti bahwa Allah Maha Suci, bebas dari segala kekurangan. Dalam kalimat ini kita diajak untuk melihat dunia dengan mata batin, bukan hanya mata kepala. Dan saat kita benar-benar memahami makna tasbih, dunia terasa berbeda. Segala hal menjadi tanda dan setiap tanda mengarah kepadanya. Namun untuk bisa mendengar bisikan yang tak terdengar itu, hati harus dibersihkan. Zikir bukan sekadar diulang-ulang, melainkan dihayati dengan rasa rindu dan cinta. Subhanallah adalah obat yang perlahan membersihkan debu-debu hati. Ia mengikis ego, melembutkan jiwa, dan mengajarkan kita untuk tunduk kepada kehendaknya. Dalam proses itu, ada rasa sakit, ada ujian, tetapi semua itu hanyalah cara Allah untuk memurnikan hati agar siap menerima cahayanya. Hanya hati yang murni yang dapat merasakan kedalaman zikir ini, hanya jiwa yang ikhlas yang dapat merasakan ketenangan yang datang darinya. Bayangkan seorang hamba yang hidupnya dipenuhi cobaan. Setiap malam ia duduk dalam kesendirian, menangis dan hanya mampu berbisik, Subhanallah. Meski air matanya mengalir, hatinya merasa damai. Ia tahu, ada yang mendengarnya, ada yang merespons bisikan itu, ada yang menguatkannya meski tak terlihat. Dan inilah keajaiban tasbih. Satu kata yang diucapkan dengan hati yang tulus bisa mengguncang langit, bisa membuka pintu rahmat, dan bisa menenangkan jiwa yang selama ini gelisah. Itulah mengapa para kekasih Allah menjadikan tasbih sebagai nafas mereka. Karena di balik kata sederhana ini ada samudera misteri dan cinta yang tak pernah kering. Bab 7, Samudera Tanpa Tepi. Ada saatnya ketika engkau merenungi makna Subhanallah, kalimat itu tidak lagi terasa seperti sebuah kata, tetapi seperti samudera yang luas, tanpa tepi, tanpa dasar. Setiap kali diucapkan, engkau seakan-akan menyelam semakin dalam, menemukan kedalaman makna yang baru, menemukan keindahan yang tak pernah habis. Lafaz ini bagaikan gelombang yang menghapus debu-debu hati yang mengeras, mengajarkan kita untuk selalu merasa kecil di hadapan kebesarannya. Subhanallah adalah kesadaran bahwa semua yang ada di dunia hanyalah bayangan sementara. Sementara Dia, Sang Pencipta, adalah satu-satunya yang kekal. Semakin engkau mengucapkannya, semakin engkau merasakan bahwa hidup ini hanyalah titipan singkat di antara perjalanan menujunya. Bayangkan sebuah samudera luas yang tenang. Di permukaannya tampak damai, namun di kedalamannya ada misteri yang tidak pernah terungkap. Begitulah kalimat tasbih ini. Bagi mereka yang hanya melafalkannya tanpa hati, ia mungkin terdengar biasa. Tetapi bagi mereka yang tenggelam dalam zikir, Subhanallah adalah pintu menuju rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tasbih ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menutup mata, dan merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Di tengah kesibukan yang mencekik jiwa, kalimat ini menjadi tempat kita beristirahat, tempat kita merasakan kehangatan kasih-Nya.
Subhanallah adalah kalimat yang mampu membuat seorang hamba menangis tanpa sebab. Ia mengingatkan kita pada betapa lemahnya diri ini, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, dan betapa luasnya rahmat Allah yang tidak pernah habis. Ada ketakutan sekaligus rasa aman yang bersatu dalam satu momen. Takut karena menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya, dan aman karena mengetahui bahwa Dia selalu menyayangi hambanya, meski mereka sering lupa. Kalimat ini adalah pengakuan dan doa dalam satu nafas. Sebuah keikhlasan untuk menyerahkan segalanya kepada Dia yang Maha Suci. Para arifin sering mengatakan bahwa setiap kali engkau menyebut nama Allah dengan penuh cinta, hatimu akan merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Tasbih adalah salah satu cara untuk merasakan kehadiran itu. Ketika kalimat ini dilafalkan berulang kali, perlahan dunia terasa menjauh. Semua masalah, semua kegelisahan, semua ambisi duniawi terasa memudar. Yang tersisa hanyalah rasa rindu dan damai. Rindu untuk bertemu dengannya, damai karena merasa dekat dengannya. Dalam kondisi itu, engkau tidak lagi hanya melihat dunia dengan mata, tetapi dengan hati yang mulai terbuka. Bayangkan engkau duduk di tepi laut, memandangi ombak yang bergulung pelan. Dalam keheningan itu, engkau berbisik, Subhanallah. Ombak terus datang dan pergi, seolah ikut bertasbih bersama alam. Angin berhembus, seakan membisikkan doa yang sama. Dan engkau seorang hamba yang kecil, merasakan dirimu hanyut dalam samudra kebesaran Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sepi. Yang ada hanyalah keindahan yang tak terlukis, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, dan cinta yang memenuhi seluruh hatimu. Itulah misteri tasbih, sebuah kalimat pendek, tetapi mampu membawa jiwa manusia menyelam ke kedalaman samudra ilahi yang tak bertepi. Bab 8. Bisikan langit malam. Pernahkah engkau berdiri sendirian di bawah langit malam, menatap ribuan bintang yang bersinar tanpa suara? Di saat dunia terlelap dan kesunyian menyelimuti bumi, ada bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Subhanallah. Dalam keheningan malam, kalimat itu terasa seperti nyanyian semesta. Setiap bintang seakan berkata bahwa mereka bersinar bukan karena kuasa diri, tetapi karena perintahnya. Setiap desir angin yang menyentuh kulitmu membawa pesan yang sama, bahwa tidak ada yang lebih besar dari Dia, tidak ada yang lebih suci dari Dia. Malam adalah saksi bisu keagungan Allah, dan hati yang peka akan merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Kalimat Subhanallah bukan sekadar lafaz, ia adalah kunci untuk membuka telinga batin. Ketika engkau mengucapkannya dengan penuh kesadaran, tiba-tiba dunia seakan melambat. Detak jam terdengar lebih pelan, suara hatimu lebih jelas, dan kesedihan yang selama ini engkau simpan terasa mulai mencair. Saat engkau berzikir di bawah langit yang luas, engkau mulai menyadari betapa kecilnya dirimu. Namun anehnya, kesadaran itu tidak membuatmu lemah. Sebaliknya, ia menenangkanmu. Karena ketika engkau merasa kecil di hadapannya, engkau justru merasakan betapa besar perlindungannya. Ada sesuatu yang misterius dalam zikir malam. Orang-orang yang terbiasa terjaga di waktu sunyi, mengulang Subhanallah dengan hati yang bergetar, akan merasakan bahwa dunia ini tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat oleh mata. Ada dimensi lain yang terasa dekat. Malaikat-malaikat terasa lebih hadir, rahmat Allah terasa lebih nyata, dan hati yang tadinya keras tiba-tiba luluh. Kalimat tasbih itu seperti pintu yang terbuka perlahan, mengundangmu untuk masuk lebih dalam ke dalam samudra rahasianya. Tidak ada keramaian, tidak ada sorak-sorai, hanya ada bisikan kasih dari Sang Pencipta kepada hambanya yang merendah. Ketika bibirmu berbisik Subhanallah dalam gelapnya malam, bayangan dosa-dosamu mungkin melintas. Kau teringat betapa seringnya engkau lupa bersyukur, betapa seringnya engkau lalai. Namun bukankah disitulah keindahan kalimat ini? Ia mengingatkanmu bahwa meski penuh dosa, engkau masih diberi kesempatan untuk menyebut namanya. Setiap lafaz Subhanallah adalah penghapus debu yang menutupi cermin hatimu. Dan semakin banyak engkau menyebutnya, semakin teranglah cermin itu, hingga suatu hari engkau bisa melihat pantulan cahaya Allah di dalam hatimu sendiri. Malam semakin larut, angin semakin dingin, namun hatimu terasa hangat,
Setiap bintang di atas kepalamu terasa ikut mendengar bisikan tasbihmu. Alam semesta terasa hening, seolah-olah hanya engkau dan Allah yang ada di sana. Inilah saat ketika dunia terasa jauh dan surga terasa dekat. Semua yang dulu terasa penting kini menghilang, yang tersisa hanyalah Dia. Dan engkau seorang hamba yang sederhana, duduk dalam diam, dengan mata berkaca-kaca, berbisik lirih, Subhanallah. Satu kata itu di tengah kesunyian malam mampu membuka langit rahmat yang luas, membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bab 9. Detik-detik terbukanya hijab hati. Ada saat ketika kalimat Subhanallah tidak lagi sekadar terdengar di telinga, melainkan bergema di dalam dada. Saat itu terjadi, hati seperti terbelah, membuka tabir yang selama ini menghalangi cahaya ilahi. Setiap huruf dalam kalimat ini terasa hidup, mengalir di dalam darah, dan mengguncang kesadaran. Engkau mulai menyadari betapa banyak rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan yang fana ini. Subhanallah tidak lagi sekadar pujian, ia adalah perjalanan. Perjalanan dari kebingungan menuju kejelasan, dari gelap menuju cahaya, dari keterikatan dunia menuju kebebasan jiwa. Dan di saat engkau benar-benar tenggelam dalam maknanya, dunia di sekelilingmu terasa seakan lenyap. Bayangkan hatimu seperti sebuah jendela yang selama ini tertutup debu dan tirai tebal. Setiap kali engkau mengucap Subhanallah dengan sepenuh rasa, debu itu mulai hilang, tirai itu perlahan terbuka. Sinar cahaya yang lembut menyelinap masuk, menerangi ruang hatimu yang sebelumnya gelap. Kau mulai melihat dirimu dengan cara yang baru, seorang hamba yang lemah, penuh dosa, tetapi masih dicintai oleh Tuhannya. Rasa haru itu sulit diungkapkan. Ia datang tanpa diundang, membuat mata basah dan hati bergetar. Semua ambisi dan keangkuhan yang dulu kau banggakan tiba-tiba terasa hampa. Kalimat tasbih itu mengingatkanmu bahwa di hadapan Allah, semua manusia hanyalah debu di tengah samudera ciptaannya. Para pencari kebenaran sering berbicara tentang momen ketika hati mereka dibuka. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada cahaya yang terlihat oleh mata. Namun mereka merasakan kehadirannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Kalimat Subhanallah adalah salah satu kunci menuju pengalaman itu. Setiap kali ia diucapkan dengan hati yang ikhlas, tabir yang menutupi rahasia ilahi mulai menipis. Di saat itu, engkau merasakan betapa luasnya rahmat Allah, betapa dekatnya Dia meski engkau sering lupa. Hati yang tadinya keras seperti batu tiba-tiba menjadi lembut, dan engkau mulai merasakan kerinduan yang dalam kepada Sang Pencipta. Ada rasa takut sekaligus damai yang menyelimuti saat hijab hati mulai terbuka. Takut karena engkau menyadari betapa banyaknya kelalaian yang telah dilakukan. Namun damai karena engkau juga merasakan betapa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kalimat Subhanallah bukan hanya doa, ia adalah panggilan pulang. Seakan-akan setiap kali engkau menyebutnya, Allah sedang berkata, "Kembalilah kepadaku, wahai hambaku." Dan engkau pun merasa tidak sendirian lagi di dunia yang keras ini. Di balik segala penderitaan, ada cinta yang tidak pernah pudar. Ada rahmat yang tidak pernah berhenti mengalir. Kini engkau tahu bahwa kalimat tasbih ini bukan hanya bagian dari ibadah harian, tetapi juga napas kehidupan bagi ruh. Ia adalah bahasa alam semesta, bahasa para malaikat, bahasa hati yang rindu kepada Tuhannya. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran penuh, seolah-olah engkau sedang berdiri di hadapannya, memujinya dengan seluruh jiwa. Dan di saat itulah, tanpa engkau sadari, hijab yang selama ini menutupi pandangan batin mulai robek sedikit demi sedikit, hingga engkau bisa merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Subhanallah. Bab 10. Kunci ketenangan abadi. Pada akhirnya setiap manusia akan menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Semua harta, jabatan, dan pujian hanyalah bayangan yang akan lenyap seiring berlalunya waktu. Yang tersisa hanyalah amal, doa, dan hubunganmu dengan Allah. Di tengah kesadaran itu, lafaz Subhanallah menjadi seperti pelita yang tak pernah padam. Ia menerangi langkah-langkahmu dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau seolah menanam satu biji cahaya di dalam hatimu, dan cahaya itu akan menuntunmu saat dunia ini perlahan memudar.
Betapa indahnya rahmat Allah yang memberikan kalimat sesederhana ini, namun menyimpan kekuatan untuk menenangkan jiwa di tengah gelombang kehidupan yang tak pasti. Lafaz ini bukan sekadar pengakuan akan kesuciannya, tetapi juga bentuk penyerahan diri. Dengan berkata, Subhanallah, engkau mengakui bahwa hanya Allah yang sempurna, sementara segala yang lain memiliki cacat dan kelemahan. Kesadaran ini adalah awal dari kebebasan sejati. Bebas dari keangkuhan, bebas dari kegelisahan, bebas dari cengkeraman dunia yang fana. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak lagi mencari kepuasan dari pujian manusia atau pencapaian duniawi. Karena ketenangan sejati hanya ada ketika hati terpaut kepada Allah semata. Saat engkau mengulanginya dengan penuh keikhlasan, engkau akan merasakan rasa syukur yang mendalam meskipun hidupmu penuh ujian. Setiap napas adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Bukankah napas itu sendiri adalah nikmat yang sering kita lupakan? Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah detik-detik yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat, untuk bersyukur, untuk berzikir. Bayangkan jika setiap helaan napasmu diiringi dengan bisikan Subhanallah, betapa hidupmu akan dipenuhi ketenangan. Hati yang tadinya gelisah akan menjadi tenang, jiwa yang tadinya kosong akan menjadi penuh. Tidak ada lagi kesepian yang benar-benar menyakitkan, karena engkau selalu merasa ditemani oleh Dia yang Maha Dekat, yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Di hari akhir nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan di hadapan Allah, semua kata-kata dunia akan lenyap, kecuali kalimat-kalimat zikir. Betapa beruntungnya mereka yang sepanjang hidupnya terbiasa mengucapkan Subhanallah. Kalimat ini akan menjadi saksi di hadapannya, menjadi perhiasan yang menghiasi catatan amalmu, dan menjadi cahaya yang menyinari langkahmu melewati syirat yang terbentang di atas neraka. Bukankah ini sebuah karunia yang luar biasa? Bahwa satu lafaz sederhana yang kita ucapkan di dunia bisa menjadi penolong di hari yang menakutkan itu. Maka janganlah engkau menunggu hingga datangnya musibah atau kesempitan untuk mengingat Allah. Jadikan Subhanallah sebagai nafas kehidupanmu. Ucapkanlah ia ketika hatimu gembira, ketika engkau berduka, ketika engkau sendiri, bahkan ketika engkau di tengah keramaian. Biarkan kalimat ini mengalir ke dalam darahmu, menjadi nyanyian hatimu, dan menjadi pengingat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menujunya. Jika engkau mau meresapi maknanya, maka setiap lafaz tasbih adalah doa pulang. Pulang kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Penyayang, dan Maha Mengampuni. Subhanallah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, semoga setiap lafaz Subhanallah yang terucap dari bibir kita menjadi cahaya di dunia dan akhirat, penenang hati di kala resah, dan penghapus dosa di saat kita lupa. Saya doakan engkau yang mendengarkan ini diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang selalu dekat dengan Allah. Semoga langkahmu senantiasa dalam lindungannya dan hidupmu dipenuhi keberkahan yang tak pernah putus. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikanmu dengan berbagi video ini dan tuliskan satu kalimat tasbih di kolom komentar. Subhanallah. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.